dibuka dengan memperlihatkan seorang laki-laki sederhana. Dia bernama Hosea. Hosea adalah seorang petani yang tinggal di desa terpencil. Setelah bertani seharian, Hosea selalu menyempatkan waktu untuk pergi ke gereja untuk mengucap syukur dan juga berdoa. Saat itu tidak seperti biasanya. Hosea yang merasa sudah berumur dan selama ini dia merasa terlalu lama sendirian. Akhirnya ketika itu Hosea berdoa kepada Tuhan. Hosea meminta agar segera cepat dipertemukan dengan jodohnya. Awalnya Hosea ketika berdoa dia menyebutkan kriteria-kriteria jodoh yang dia inginkan, tapi akhirnya Hosea sadar kalau Tuhan pasti tahu yang terbaik dan pasti memberikan yang terbaik. Akhirnya Hosea pun menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Lord, I was will you not give me a man, someone I can share this with? Di situ Hosea hanya meminta kepada Tuhan kalau dia bertemu dengan jodohnya, setidaknya Tuhan memberikan pertanda-pertanda. Beberapa hari kemudian Hosea bersama temannya pergi ke ibu kota untuk menjualkan hasil dari pertanian yang dia kerjakan selama ini. Ketika Hosea sedang memperdagangkan hasil pertaniannya, tiba-tiba terjadi sesuatu yang sangat-sangat aneh. Tiba-tiba angin berembus kencang dan secara tidak sadar tiba-tiba Hosea merasa kalau ada seseorang yang berbicara kepadanya. Dan seketika itu juga Hosea tiba-tiba melihat seorang wanita bernama Angel. Dan ternyata hal-hal aneh yang terjadi tadi itu adalah sebuah tanda-tanda dari Tuhan untuk memberitahu Hosea kalau jodohnya itu adalah wanita bernama Angel itu. Karena menyadari hal itu, Hosea pun langsung bertanya kepada temannya apakah temannya itu mengenal seorang wanita yang lewat itu tadi. Teman Hosea pun langsung menjelaskan kalau ternyata Angel ini adalah seorang wanita malam yang bekerja sebagai pelacur. Mengetahui fakta itu, tentu Hosea terkejut karena dia berharap kepada Tuhan kalau jodohnya adalah seseorang yang mempunyai iman yang kuat juga seperti Hosea, alih-alih wanita malam seperti Angel ini. Tapi karena Hosea adalah seorang yang sangat beriman, dia selalu percaya kalau rencana Tuhan adalah yang terbaik. Hosea pun langsung bertanya kepada temannya bagaimana cara untuk mengobrol bersama dengan Angel. Temannya pun langsung bilang karena Angel ini adalah wanita malam yang sangat cantik, jadi untuk menyewa waktunya diperlukan uang yang sangat-sangat banyak dan Hosea tidak mungkin mempunyai uang sebanyak itu. Temannya pun bilang kalau Hosea jangan bermimpi, bermuluk-muluk. Selanjutnya film pun menceritakan tentang masa lalu Angel dan alasan Angel sampai bisa berakhir menjadi seorang wanita malam. Angel dilahirkan oleh sepasang kekasih yang menjalani hubungan terlarang. Hal itu karena ayah Angel adalah seseorang bangsawan sedangkan ibunya adalah rakyat jelata yang kurang mampu. Semenjak kelahirannya, ayah Angel ini sangat membenci Angel karena memang ayahnya tidak menginginkan Angel untuk dilahirkan di dunia ini. Dan kebenciannya terhadap Angel itu juga membuat ayah Angel mulai membenci ibu Angel. Seiring berjalannya waktu, Angel pun mulai menyadari kalau ayahnya ini sangat membencinya dan Angel merasa kalau dia tidak pantas dilahirkan di dunia ini. Karena kelahirannya hanya membuat penderitaan untuk ibunya saja karena ayahnya selalu memukuli ibunya karena memutuskan untuk mempertahankan Angel. Bahkan Angel sempat berpikiran kalau dia lebih baik mati saja agar ayahnya kembali mencintai ibunya lagi. What if I got sick and died? What if I did? Will you come back and stay with you? No. None of this has anything to do with you. Tapi ibunya langsung bilang kepada Angel kalau Angel adalah orang yang paling dia cintai di dunia ini. Kejamnya beberapa bulan kemudian, ibunya dan Angel pun diusir oleh ayahnya dari rumah. Karena dulu budaya patriarki masih sangat-sangat kental sehingga ibu Angel pun bingung mau mencari kerja apa. Berhari-hari setelah diusir dari rumah, ibu Angel sudah tidak mempunyai uang lagi dan dia tidak mempunyai pekerjaan. Karena tidak mau Angel kelaparan dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, akhirnya ibu Angel pun saat itu terpaksa menjual dirinya ke pria-pria lain. Meskipun saat itu Angel masih kecil, tapi Angel tahu kalau ibunya terpaksa melakukan pekerjaan kotor demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tapi Angel tidak bisa melakukan apa-apa karena memang tidak ada lagi pekerjaan untuk dilakukan. Setelah berhari-hari menjual dirinya kepada pria-pria bangsa, tidak diduga ibu Angel tiba-tiba terkena penyakit. Angel pun berusaha untuk merawat dan mengobati ibunya, tetapi setelah beberapa hari menahan sakitnya, ibu Angel terpaksa harus meninggal dunia.
Tentu saat itu Angel sangat sedih sekali karena ibunya adalah satu-satunya orang yang dia punya dan dia cintai. Dia sekarang tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Karena sebatang kara, akhirnya Angel pun dibawa oleh seorang pria. Pria itu kemudian merawat Angel sampai remaja. Dan sialnya yang merawat Angel ini adalah pria bajingan, sehingga ketika Angel remaja, Angel pun diperjualbelikan untuk menjadi wanita malam. Dan sejak itu Angel bekerja menjadi wanita malam sampai di suatu hari tidak diduga Angel tiba-tiba bertemu dengan ayahnya. Tentu karena tidak bertemu selama bertahun-tahun, ayah Angel tidak mengetahui kalau itu adalah Angel. Dan di hari itu ayah Angel akhirnya menyewa dan meniduri Angel. Setelah ditiduri oleh ayahnya, Angel pun langsung bilang ke ayahnya kalau dia adalah Angel anaknya. Setelah mengetahui fakta itu, tentu ayah Angel sangat merasa bersalah. Dan karena tidak kuat memikul rasa bersalah yang sangat-sangat besar dan dia merasa dia tidak pantas untuk hidup, akhirnya saat itu ayah Angel pun memutuskan untuk bunuh diri. Setelah kejadian itu, teman Angel yang mengetahui jika Angel tetap berada di kota itu, pasti Angel akan dihukum karena menyebabkan ayahnya meninggal, karena memang ayahnya adalah seseorang bangsawan. Akhirnya teman Angel pun membantu Angel untuk kabur dari kota itu. Setelah kabur dari kota itu, lagi-lagi karena tidak memiliki pekerjaan, akhirnya Angel menjadi seorang wanita malam. Dan sampai pada masa ini Angel menjadi wanita malam di kota tersebut. Selanjutnya film pun beralih lagi ke masa sekarang, menceritakan Hosea yang setelah berbulan-bulan menabung akhirnya berhasil mengumpulkan sejumlah uang yang digunakan untuk menyewa Angel. Malam harinya Hosea pun langsung pergi ke rumah bordil untuk menyewa Angel. Sesampainya di kamar Angel, seperti biasanya Angel yang tanpa berbusana, saat itu dia sudah siap untuk melayani Hosea. Setelah melihat Angel seperti itu, alih-alih menuruti nafsunya, saat itu Hosea malah hanya ingin mengajak ngobrol Angel tanpa menyentuhnya sedikit pun. Melihat Hosea yang tidak seperti lelaki pada umumnya, saat itu Angel pun langsung bilang kepada Hosea kalau Hosea tidak perlu sungkan-sungkan. Meskipun Hosea mempunyai istri, Angel tidak akan membilangkannya kepada istri dan juga mungkin anaknya. Hosea pun langsung membalas kalau dia masih bujangan dan tidak mempunyai istri, dan dia menyukai Angel. Karena itulah dia tidak mau meniduri Angel. Karena Hosea mempunyai prinsip, nafsu hanya akan memberikan kebahagiaan sesaat, tapi cinta yang tulus dan sejati akan memberikan kebahagiaan selamanya. Setelah itu waktu untuk menyewa Angel pun habis dan Hosea pun langsung diusir oleh Angel. Tidak menyerah begitu saja, beberapa minggu kemudian lagi-lagi Hosea yang telah menabung uangnya menggunakan seluruh uangnya untuk menyewa Angel. Angel yang melihat Hosea lagi untuk kedua kalinya, dia pun mulai muak dengan Hosea. Bukan tanpa alasan Angel muak, karena selama hidupnya Angel selalu bertemu dengan pria yang bajingan. Karena itulah Angel menganggap semua pria bajingan, dan dia melihat Hosea yang tidak seperti pria bajingan pada umumnya. Angel pun mengira kalau Hosea adalah orang yang munafik. Ketika itu lagi-lagi Angel meminta Hosea agar segera menidurinya. Alih-alih melakukan itu, Hosea pun langsung menyatakan cintanya dan dia berniat untuk menikahi Angel. Marry me. I'm serious. Let me get you out of this place. Tentu Angel menolaknya. Setelah itu waktu sewanya pun habis dan lagi-lagi Angel pun mengusir Hosea dari kamar itu. Keesokan harinya Hosea pun curhat kepada sahabatnya kalau dia lagi-lagi ditolak untuk kedua kalinya. Sahabatnya pun langsung memberikan nasihat kalau yang dilakukan Hosea ini sangat bodoh sekali, karena uang yang digunakan untuk menyewa Angel itu bisa dia gunakan untuk membeli hal yang dia perlukan. Dan lagian masih banyak wanita di luar sana yang mau dengan Hosea. Kenapa susah-susah harus memperjuangkan wanita malam seperti Angel? Nyatanya Hosea melakukan itu karena memang dia mencintai Angel sejak pertama kali bertemu dan sejak pertama kali diberi pertanda oleh Tuhan. Ternyata benar, hati tak pernah bisa memilih. Ia selalu tahu kemana harus berlabuh. Beberapa bulan kemudian, setelah mengumpulkan cukup uang, lagi-lagi Hosea menyewa Angel. Di malam itu tanpa basa-basi, Hosea pun langsung bilang kalau dia mencintai Angel dan dia berencana untuk menikahi Angel, dan mereka nantinya akan hidup bersama bahagia di sebuah desa. Tidak seperti sekarang ini yang harus susah-susah menjual dirinya. Tetapi alih-alih membalas apa yang dikatakan Hosea, saat itu justru Angel malah mencoba lagi-lagi untuk menggoda Hosea. Untuk kesekian kalinya tetap saja Hosea tidak tergoda sedikit pun untuk meniduri Angel. Karena memang nyatanya besarnya rasa cinta mampu menghilangkan nafsu sesaat. Angel yang sangat muak karena Hosea ini tidak bisa digoda sedikit pun. Akhirnya saat itu Angel pun bilang, "Apa katamu kau ingin mengajakku menikah? Memangnya kau tidak sadar diri ya? Kau hanyalah seseorang petani, mana mau aku menikah denganmu?" You're a dirt farmer.
Setelah mendengar itu, akhirnya Hosea pun sadar diri dan dia akhirnya menyerah, meninggalkan Angel ketika itu. Beberapa hari kemudian menceritakan Angel yang sangat marah dengan mucikarinya sehingga dia tidak ingin bekerja lagi sebagai wanita malam. Tentu saat itu mucikarinya sangat marah dengan Angel karena Angel bertingkah seenaknya sendiri. Karena itulah saat itu mucikarinya pun memutuskan untuk mengutus seseorang untuk menganiaya Angel agar mau bekerja lagi. Angel pun langsung dipukulin dengan sangat-sangat brutal ketika itu dan wajahnya pun hancur lebur. Keesokan harinya Hosea pun mengetahui berita itu. Tanpa berpikir panjang, Hosea pun langsung bergegas untuk menjenguk Angel. Ketika bertemu Angel lagi-lagi, Hosea mengajak Angel untuk menikah dan membawanya hidup di desanya. Hosea berjanji kalau dia akan membahagiakan Angel. Angel yang saat itu memang sudah sangat-sangat capek dengan pekerjaannya dan dia juga sangat-sangat trauma karena dipukulin sebelumnya. Akhirnya Angel pun menerima tawaran dari Hosea. Tanpa berlama-lama di hari itu akhirnya Hosea pun membawa Angel untuk pergi ke rumahnya yang ada di desa. Sesampainya di rumah Hosea, Hosea pun langsung merawat Angel untuk mengobati luka-lukanya. Selama beberapa hari kemudian Hosea pun terus merawat Angel dan Hosea memperlakukan Angel layaknya seorang ratu. Hosea sampai rela membasuh kaki Angel. Angel yang melihat kalau yang dilakukan Hosea ini sangat-sangat baik dan dia tidak tahu kenapa Hosea sampai mau melakukan itu. Akhirnya Angel pun tanya kenapa Hosea melakukan ini semua. Hosea pun menjawab kalau dia melakukan itu semua karena dia mencintai Angel dan juga dia sudah mendapatkan pertanda-pertanda dari Tuhannya kalau Angel adalah wanita yang tepat untuk dicintai. Tapi lagi-lagi Angel tidak percaya karena Angel merasa kalau dirinya ini sangat tidak berharga karena dia hanyalah wanita malam dan tidak mungkin Tuhan memberikan dia pria sebaik Hosea ini. Akhirnya Angel pun bertanya kepada Hosea apa alasannya sehingga dia bisa mencintai wanita malam seperti dirinya. Hosea pun menjawab kalau dia tidak memiliki alasan dalam mencintai Angel karena baginya, jika kau tak memiliki alasan mencintai seseorang, maka kau tak akan memiliki alasan juga untuk berhenti mencintainya. Hari ke hari selanjutnya, Hosea dengan Angel pun semakin dekat. Mereka berdua melakukan aktivitas sehari-hari seperti bertani dan juga memasak dengan penuh sukacita. Dan masa-masa itu adalah masa-masa paling membahagiakan untuk Angel dari seumur hidupnya yang kelam. Kemudian di suatu pagi, Hosea mengajak Angel pergi ke suatu tempat yang sangat-sangat indah untuk melihat sunrise. Sesampainya di tempat itu, benar saja tempatnya benar-benar indah dan Angel terpukau akan keindahan dari tempat itu. Angel pun merasa sangat bahagia ketika itu dan Angel pun bilang kepada Hosea kalau dia tidak pantas menerima kehidupan bahagia seperti saat ini karena dia telah melakukan banyak dosa di masa lalu. Hosea pun menjawab, beri aku kesempatan Angel, aku akan berusaha ke depannya untuk selalu membahagiakanmu. Angel pun membalas, aku ini orang yang sangat berdosa dan masa laluku sangat-sangat kelam, banyak hal-hal buruk yang telah kulakukan dan aku tidak pantas untuk seorang sebaik dirimu, Hosea. Balas Hosea, tidak ada seseorang yang sempurna di dunia ini dan cinta tidak pernah menuntut kesempurnaan, namun cinta selalu berusaha memahami, menerima dan rela berkorban. Beberapa hari selanjutnya film menceritakan Hosea yang dikunjungi oleh saudaranya bernama Paul. Mereka berdua sudah lama sekali tidak pernah bertemu dan di situ Hosea cerita kalau sekarang dia mempunyai seorang istri. Saat itu Hosea pun langsung mengenalkan Paul kepada Angel dan setelah tahu kalau ternyata istrinya Paul ini adalah Angel, Paul sangat-sangat terkejut karena ternyata Paul ini sudah tahu tentang latar belakang Angel yang merupakan wanita malam dan Paul sangat tidak menyangka Hosea bisa mau-maunya menikah dengan seorang wanita malam seperti Angel. Ketika hanya berdua bersama Angel saat itu, Paul pun merendahkan Angel. Paul bilang kalau Angel sama sekali tidak pantas untuk bersama dengan orang sebaik Hosea karena Angel hanyalah seorang pelacur. Michael's the best man that I know, and he deserves a decent girl. Not only what you do to get your claws into him. I know Michael will never step foot inside of a whorehouse. Keesokan harinya Angel yang terus kepikiran dengan apa yang dikatakan Paul. Akhirnya Angel pun bilang kepada Hosea kalau memang dia mungkin tidak layak menjadi istrinya Hosea karena dia hanyalah seseorang pelacur. Hosea pun langsung membalas, semua orang adalah pelacur, hanya saja kita berbeda menjual bagian dari diri kita. Dan Tuhan Maha Pengampun, semua orang berhak untuk mendapatkan kesempatan kedua. I don't care what you know. I just want to build a life with you. I want to have children with you.
Beberapa hari selanjutnya, Paul pun pergi ke rumah Hosea untuk pergi ke ibu kota. Dan di hari itu Angel yang merasa kalau Hosea ini memang lebih pantas dan berhak untuk mendapatkan wanita yang lebih baik daripada dirinya. Akhirnya Angel pun memutuskan untuk kabur dengan Paul pergi ke ibu kota. Keesokan harinya Paul pun kembali ke rumah Hosea. Tentu di situ Hosea bertanya, kemana Angel? Paul pun bilang kalau dia membantu kabur Angel pergi ke ibu kota karena memang Angel tidak pantas untuk bersama dengan Hosea. Mendengar itu Hosea pun langsung marah dan dia mengusir Paul. Setelah itu tanpa pikir panjang Hosea langsung pergi ke ibu kota untuk menyusul Angel. Sesampainya di ibu kota, Angel sangat terkaget karena Hosea mau susah-susah untuk menyusulnya. Akhirnya Angel pun ikut pulang lagi bersama dengan Hosea. Ketika sedang di kereta kuda dalam perjalanan pulang, Angel pun bertanya kepada Hosea kenapa dia mau susah-susah untuk menjemput Angel lagi, karena memang Hosea pantas untuk mendapatkan seseorang pendamping hidup yang lebih baik dari dirinya. Dan lagi-lagi saat itu Hosea pun bilang kalau dia melakukan itu semua karena memang dia sangat mencintai Angel. Dan baginya cinta itu dirasakan bukan dipikirkan. Ia lebih butuh balasan daripada alasan. Beberapa hari selanjutnya menceritakan Hosea yang melihat di dekat rumahnya ada seorang pedagang bersama dengan keluarganya. Pedagang itu sedang melakukan perjalanan ke daerah lain, tetapi masalahnya ketika itu kendaraannya sedang rusak dan juga istrinya sedang sakit. Dan Hosea orang yang memang sangat baik. Akhirnya saat itu Hosea menawari pedagang itu apakah pedagang itu bersama keluarganya mau untuk menginap selama beberapa hari di rumah Hosea untuk sementara. Ternyata pedagang ini mempunyai seorang anak perempuan yang seumuran dengan Hosea dan juga Angel. Namanya adalah Miriam, dan Miriam setelah beberapa hari tinggal di sana dia pun semakin dekat dan semakin akrab dengan Angel. Miriam ini ternyata adalah seseorang anak Tuhan dan juga dia orangnya sangat-sangat baik sekali. Suatu pagi Angel yang seperti biasanya sedang bertani bersama dengan Hosea. Ketika itu Angel pun cerita kepada Hosea kalau Miriam ini adalah seseorang perempuan yang sangat-sangat baik, dan Angel juga bilang kalau Miriam lebih pantas untuk menjadi pasangan dari Hosea daripada dirinya. Tapi di situ lagi-lagi Hosea pun menolaknya dan dia bilang kalau satu-satunya perempuan yang dia cintai hanyalah Angel. Beberapa hari kemudian Angel yang lagi-lagi merasa kalau Hosea memang lebih pantas dengan Miriam dan Angel sangat ingin Hosea bahagia. Akhirnya Angel pun memutuskan untuk kabur dari Hosea lagi. Sebelum kabur ternyata Angel meninggalkan secari surat untuk dibaca Miriam. Suratnya berisi kalau dia terpaksa meninggalkan Hosea demi kebahagiaan Hosea dan Miriam harus menjadi pasangan Hosea karena Angel merasa mereka berdua sangat-sangat cocok. Setelah membaca itu Miriam pun langsung menemui Hosea dan bilang kepada Hosea kalau Hosea harus mengejar Angel karena Angel masih mencintainya. Hosea yang selama ini selalu berusaha untuk mengejar Angel akhirnya dia pun menyerah kala itu karena dia merasa Angel mungkin butuh kebebasan. Dan juga Hosea percaya ketika tidak ada lagi yang bisa diusahakan, kadang-kadang pilihan yang terbaik adalah mengikhlaskan. Dan mungkin cara Tuhan mengajarkan arti ikhlas dalam hidup adalah dengan menghilangkan seseorang yang dicintai. She has free will. Be your choice. Beberapa bulan kemudian setelah ditinggal Angel, Hosea nyatanya masih belum move on. Paul, saudara Hosea yang kasihan dengan keadaan Hosea, akhirnya memutuskan untuk mencari Angel. Paul pun akhirnya menemukan Angel di situ. Paul yang sebelumnya menghina dan merendahkan Angel, saat itu Paul pun meminta maaf karena selama ini Paul salah menilai Angel. Dan Paul memohon kepada Angel agar dia bisa bersama dengan Hosea lagi karena Paul tahu mereka berdua masih sama-sama mencintai. What's wrong about you, Angel? What you said to me, I'm a scoundrel, I betrayed my brother. Will you forgive me? I forgave you a long time ago, Paul. Come back on the surface. Tapi Angel pun bilang kalau Hosea itu lebih pantas bersama dengan Miriam. Paul pun lanjut bercerita kalau ternyata dia sudah menikah dengan Miriam saat ini dan Hosea keadaannya tidak membaik. Dia terus memikirkan Angel yang merasa kalau dia masih mencintai Hosea dan juga Angel merasa Hosea adalah satu-satunya pria yang mau berkorban sebegitu banyak untuk mendapatkan dirinya. Akhirnya Angel pun memutuskan untuk kembali bertemu dengan Hosea. Saat bertemu Hosea di situ Angel pun meminta maaf atas semua yang dilakukannya dan Angel juga bilang kalau dia sangat mencintai Hosea. Angel juga memberitahukan nama aslinya, di mana sebenarnya nama asli Angel adalah Sarah. I came here to tell you that I love you. And I am so sorry. I'm so sorry for all the pain that I've caused you. I've always loved you.
Sesudah itu mereka berdua hidup bahagia dan beberapa bulan kemudian akhirnya mereka berdua dikaruniai momongan. Dan ya itulah ending dari film ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa saksikan konten selanjutnya.